Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ini adalah satu seri tutorial ya untuk melakukan visualisasi data dengan menggunakan Python. Ya, library yang digunakan adalah Pandas, Matplotlib, dan NumPy. Ya. Di sini saya menggunakan Jupyter ya, instalasi untuk Jupyter ada di bagian pertama dari seri ini. Juga cara penggunaannya juga ada di bagian pertama dari seri ini. Ya. Nah, kita sampai pada mengelola file CSV ya, mengolah data pada file CSV untuk kita melakukan visualisasi data ya. Jadi kita baca file CSV di bagian sebelumnya itu adalah bagaimana menggunakan Pandas ya untuk mengelola data, tapi tidak membaca file CSV. Nah, di sini kita akan membaca file CSV, kemudian kita coba untuk memvisualisasikan beberapa bagian dari data di file CSV tersebut dengan menggunakan Matplotlib ya. Pertama untuk importnya ya, import matplotlib ya titik pyplot splt, kemudian import untuk pandas ya, pandas spd gitu. Kemudian ini kita bisa jalankan dulu ya, shift enter untuk menjalankan atau tekan tombol run di sini. Nah, kemudian kita baca file CSV-nya ya. File CSV itu kita bisa baca dengan pd.read CSV, kemudian diikuti dengan tanda kutip ya nama filenya ya. Kita bisa buat di sini udah saya siapkan ya filenya, file COVID-19 ya, file COVID-19.csv begini. Kemudian kita simpan ke dalam satu data frame ya. Isinya apa? Isinya adalah seperti ini ya. Jadi file COVID-19.csv ini isinya yang pertama ada province atau state, ya, country atau region, latitude, longitude, date, confirm, date, recovered, ya. Ada kolom dan ada 8 kolom dan ada 32.064 baris ya. Country ini adalah negara, kemudian posisi negara ya. Kemudian tanggal berapa, kemudian berapa kasus yang dikonfirmasi, berapa kasus kematian, dan berapa kasus yang sembuh. Ya, ini data ini kita simpan ke dalam data frame. Ya, data frame itu adalah salah satu tipe data pada Pandas yang cukup powerful ya. Kita dapat asumsikan data frame itu sama seperti spreadsheet atau terdiri dari kolom dan baris. Nah, pengolahan data menggunakan data frame ini cukup cepat ya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan list atau tipe data yang lain misalnya. Ya. Nah, kita udah dapat datanya ya, kita baca datanya. Nah, sekarang misalkan kita mau fokus untuk country Indonesia ya. Country Indonesia, maka kita bisa filter ya. Kita bisa filter DF titik. Nah, di sini ada country atau region ya. Saya buat kurung kotak ya. Country atau region yang sama dengan Indonesia. Nah, ketika kita memberikan perintah seperti ini, artinya kita mau memfilter ya. Kita mau membandingkan ya setiap row, setiap barisnya yang sama dengan Indonesia pada kolom country ya. Kalau kita jalankan hasilnya adalah false, false, false dan seterusnya ya sampai false. Nah, di bagian tertentu, di baris-baris tertentu itu nilainya true karena ada yang sama dengan Indonesia. Nah, kita bisa lihat, kita bisa dapatkan dengan menggunakan boolean indexing ya. Ini saya simpan ke dalam data frame Indonesia sama dengan df untuk yang country atau regionnya sama dengan Indonesia ya. Ini saya tuliskan Indonesia. Hasilnya adalah kita akan mendapatkan data seperti ini ya. Mulai dari record ke 132, kemudian confirm 0 dan seterusnya. Ini semua adalah country atau region di Indonesia. Ya, ada berapa? Ada 121 baris dan 8 kolom. Nah, kita juga bisa batasi. Di sini kita lihat ya. Kita misalnya hanya tertarik untuk yang confirmnya dimulai atau confirmnya lebih dari 0 ya, lebih dari 0 ya. Kita tahu ya di Indonesia mulai kasus pertama itu pada bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Kita lihat ya. Kita akan filter misalnya kasus ya, kasus sama dengan kita buat Indonesia, kita filter ya untuk yang Indonesia
dengan confirm di atas 0 ya. Confirm di atas 0, kita lihat kasus. Nah, seperti ini ya. Nah, kita di sini kelihatan ya, mulai rekod ke 10.732 pada tanggal 2 Maret ya. 2 Maret confirm 2, kemudian 6 Maret confirm 4 sampai rekod terakhir ya sesuai dengan file dari COVID-19 CSV ini yaitu 21 Mei confirm 20.162. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini ya, setelah kita membaca file CSV, tentu kita bisa melakukan visualisasi data dengan menggunakan Matplotlib ya. Kita bisa memvisualkan misalnya kita mau tahu ya kenaikan atau grafik kenaikan dari setiap kasusnya bagaimana. Nah, kita bisa gunakan ya plt.plot, kemudian data X-nya apa? Data X-nya yaitu dalam kasus ini adalah kasus titik date ya. Kita bisa pakai titik, bisa pakai kurung kotak ya. Ini date-nya seperti ini, date ya. Terus Y-nya adalah kasus titik confirm ya, supaya sama saya pakai kurung kotak juga. Confirm begini ya. Kemudian plt titik show ya. Ketika dilihat hasilnya adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat kasusnya mulai dari 0 ya sampai dengan 20.000. Nah, di sini di sumbu X-nya ini kecil ya karena tertumpuk ya, karena nggak cukup space-nya, jadi akhirnya tertumpuk. Jadi teks yang muncul itu adalah 3 garis miring 6 garis miring 20 gitu ya. Terus akhirnya tertumpuk seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau filter lagi gitu ya. Misalnya hanya untuk yang katakan di bulan Mei saja. Ya, kalau di bulan Mei saja berarti kita bisa buat misalnya kasus Mei ya sama dengan kasus, ini kasus mulai dari awal sampai akhir ya. Kita filter jadi kasus untuk yang date-nya ya, date-nya lebih besar atau sama dengan ya, bulan Mei itu diawali dari 5 ya, bulan Mei mulai tanggal 1 tahun 2020 ya. Kemudian kita bisa lihat kasus Mei hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kasus Mei confirmnya 10.000 mulai dari tanggal 5 tanggal 1 Mei ya, 1 Mei 2020 ya. Kita bisa plotkan ini ya, kita bisa plot dengan menggunakan plt.plot kasus Mei ya. Kasus Mei, M-nya huruf besar atau kecil? Kecil ya. Kasus Mei, titik date, sumbu X-nya, dan untuk sumbu Y-nya kasus Mei confirm ya, confirm. Begini, kemudian plt show ya. Hasilnya adalah kalau jalankan shift enter ya, shift enter. Nah, ini kita bisa lihat ya dari sini sampai sini ini sebenarnya 1 Mei ya, mulai dari 1 Mei. Nah, supaya lebih jelas ya, kita bisa ubah supaya orientasinya dari sumbu X ini bisa vertikal ya dengan menggunakan X-stick ya. X-stick, plt X-stick rotation sama dengan vertikal ya. Kita lihat hasilnya shift enter. Nah, ini ya, 1 Mei 2020 sampai 21 Mei 2020. Ya, tentunya kita bisa tambahkan juga plot yang lain ya, grafik yang lain. Misalnya kita bandingkan antara confirm dengan recovery-nya ya, recovered ya, recovered plot ya, kasus Mei titik date, kasus Mei titik recovered. Ya. Kita lihat bagaimana perbandingannya. Nah, seperti ini recovered-nya. Bagaimana dengan tingkat kematian atau death-nya ya, plt plot, saya copy. Ya, di sini adalah death ya. Kita lihat hasilnya. Nah, supaya lebih jelas ya, kita bisa tambahkan legend ya. Legend atau keterangan ya. Yang pertama ini confirm atau jumlah kasus. Kemudian yang kedua adalah recovered atau sembuh ya. Kemudian yang ketiga adalah kematiannya ya, atau meninggal. Kita bisa lihat hasilnya.
Nah, seperti ini ya, jumlah kasus, kemudian sembuh, dan kemudian meninggal ya. Nah, seperti itu contoh untuk mengolah data pada file CSV menggunakan Pandas, kemudian divisualisasikan menggunakan Matplotlib ya. Karena ini di Chrome, kita tentu juga bisa menyimpan ya, save image as. Kemudian kita mau copy image juga bisa, kemudian kita paste ke dokumen yang lain dan seterusnya. Satu hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa ketika kita mengolah data CSV ini ya, pada kolom date itu tertulis tanggalnya seperti ini, 5-1-20. Ini sebenarnya diperlakukan sebagai string saat kita melakukan pembacaan data. Ya, jadi ketika kita membandingkan dengan cara seperti ini, kasus date lebih besar sama dengan 5-1-20, ini adalah string ya, sehingga pembandingannya pun mengikuti aturan pada string, bukan mengikuti aturan pada tanggal ya. Ketika dia mengikuti aturan pada string, maka ketika ini ada kata, misalkan di sini ada tanggal 2000 tahun 2019, maka dia akan ikut ya, ikut pembandingan ini. Bisa jadi dia lebih besar walaupun tahunnya 2019 karena yang terbaca atau yang dibandingkan pertama kali adalah 5, kemudian garis miring, 1, dan seterusnya. Nah, supaya date ini menjadi tipe data tanggal, kita harus mengubahnya menggunakan fungsi toDateTime ya. Kita lihat dulu ya, kasus Mei untuk date itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini string ya. Date type-nya object. Nah, ini akan kita ubah menjadi datetime ya, dengan cara, jadi yang mau kita ubah adalah kasus Mei date ya. Kolom ini akan kita ubah dengan menggunakan fungsi toDateTime ini untuk kasus Mei date ya. Saya enter. Ini muncul warning ya, bukan error tapi warning. Kalau kita lihat sekarang date-nya ya, kita lihat apakah sudah berubah menjadi tanggal ya. Nah, ini udah formatnya udah berubah menjadi datetime. Dengan menggunakan format datetime seperti ini, kita sudah bisa melakukan operasi penanggalan ya. Misalnya kita mau ngambil yang bulan Mei saja, atau kita mau ngambil yang katakan antara misalnya antara April, pertengahan April sampai pertengahan Mei. Nah, itu bisa kita lakukan. Sementara kalau menggunakan string, tentu itu sangat terbatas ya. Operasi perbandingannya akan sangat terbatas hanya untuk string, perbandingannya string saja. Oke ya, seperti itu video tutorial untuk membaca file CSV dan mengolah file CSV serta visualisasi menggunakan Matplotlib. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya untuk visualisasi data dalam bentuk histogram atau yang lainnya.